Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hidayat Sumaru dan NIM 2103020007 kelas Teknik Sipil A. Saya di sini akan mempresentasikan UAS, yaitu analisis dampak lalu lintas Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Kabupaten Tapin. Yang pertama adalah latar belakang. Keberadaan jalan menjadi kunci perkembangan wilayah atau kota. Pembangunan RSUD Datu Sanggul berpotensi memberikan dampak lalu lintas pada Jalan Terantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. RSUD dengan kapasitas 202 tempat tidur memerlukan analisis dampak lalu lintas sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015. Selanjutnya dari rumusan masalah lalu lintas yang dibangkitkan pembangunan RSUD diperkirakan mengurangi tingkat pelayanan pada persimpangan jalan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, angkutan umum, dan jalan kaki. Tujuan penelitiannya itu ada 4. Yang pertama, menganalisis bangkitan perjalanan dari zona rencana yang membebani jalan di sekitar pada kawasan rencana pengembangan. Yang kedua, menganalisis kinerja jaringan jalan pada kawasan rencana pengembangan baik kondisi existing saat pekerjaan maupun pasca pembangunan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik dalam penanggulangan masalah transportasi perkotaan, terutama untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas akibat dari dampak pembangunan yang direncanakan. Yang keempat, ada menyusun rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan jalan dan peningkatan kelancaran lalu lintas internal maupun eksternal. Selanjutnya ada metode penelitian. Tahap pertama yaitu persiapan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dan kondisi lingkungan setempat untuk merumuskan metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Tahap kedua yaitu studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan tinjauan literatur atau referensi dari kegiatan baik dari textbook maupun dari hasil studi terdahulu, jurnal atau proceeding terutama yang berkaitan dengan andalain. Selanjutnya yaitu pengumpulan dan tinjauan terhadap norma, standar, pedoman, dan manual yang berkaitan dengan andalain. Yang ketiga ada pengumpulan dan tinjauan terhadap peraturan atau regulasi terkait pekerjaan di atas yang baku seperti peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, dan SK gubernur. Tahap ketiga yaitu koordinasi dan pengumpulan data. Pada tahapan awal, koordinasi dilakukan dengan pemberi kerja sebagai sumber informasi yang pertama. Setelah melakukan koordinasi dengan pemberi kerja, maka selanjutnya adalah tahap koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti yang diarahkan oleh pemberi kerja. Pengumpulan data atau survei terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada survei instansi nasional atau data sekunder. Data sekunder ini diperlukan untuk mendukung pengumpulan data primer dan digunakan untuk analisis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah. Data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh dari yang pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang kedua, Badan Pusat Statistik, yang ketiga, Dinas Pekerjaan Umum, dan yang keempat, Dinas Perhubungan. Yang kedua, ada survei lapangan atau data primer. Untuk mendukung data-data sekunder yang telah diperoleh dan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi lalu lintas existing, maka pengumpulan data primer akan dilakukan secara langsung pada lokasi dengan tujuan memperoleh informasi penting berkaitan dengan kinerja dan kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di sekitar lokasi studi penelitian. Survei yang dilaksanakan untuk mendapatkan data primer yang diinginkan adalah yang pertama, lokasi pelaksanaan survei, yang kedua, waktu pelaksanaan survei, dan yang ketiga, jenis survei, cara pengumpulan data, serta data yang dihasilkan. Tahap keempat yaitu identifikasi permasalahan dan sasaran kegiatan. Data primer yang terkumpul dikaji ulang dan ditelaah dalam
dalam menetapkan kebutuhan pengembangan transportasi perkotaan untuk menunjang aspirasi tersebut. Diperlukan rangkaian kegiatan diskusi teknis, evaluatif, dan normatif dengan pihak penerima manfaat. Tahap kelima yaitu analisis data. Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun metode yang dilakukan untuk menganalisis data adalah dengan metode pendekatan empiris. Dalam analisis ini dilakukan terhadap kawasan studi yang telah ditentukan. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, analisis kondisi existing saat pembangunan dan pasca pembangunan. Yang kedua, solusi manajemen lalu lintas, yaitu penataan akses jalan, penambahan fasilitas parkir, dan rekayasa lalu lintas di persimpangan utama. Yang ketiga, ada rekomendasi fasilitas pendukung seperti trotoar dan halte. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul termasuk dalam kriteria wajib andalin. Yang kedua, dampak lalu lintas harus diminimalkan melalui solusi yang sesuai. Yang ketiga, manajemen lalu lintas yang diperlukan untuk mempertahankan kualitas pelayanan jalan di kawasan tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.